Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan non formal yang berbahagia. Salam sukses bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membahas tentang sejarah Upia Karanji. Tentunya kalian ingin mengetahui seperti apa alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan Upia Karanji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tentang alat dan bahan pembuatan Upia Karanji. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui kompetensi apa yang kita capai pada pertemuan kali ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembahasan kali ini terdiri dari kompetensi pengetahuan meliputi sedangkan kompetensi keterampilan adalah untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah tentang alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan Upia Karanji adalah pisau. Pisau digunakan untuk memotong dan menghaluskan mintu. Terdapat dua jenis pisau yang digunakan dalam pembuatan mintu, yaitu pisau dalam bentuk arit untuk memotong mintu dan memisahkan dari akarnya, dan juga terdapat pisau dalam ukuran kecil yang digunakan untuk meraut dan menghasilkan mintu. Alat selanjutnya adalah serutan yang digunakan untuk menghaluskan mintu yang telah dibelah menjadi beberapa bagian. Serutan dibuat sendiri oleh pengrajin Upia Karanji. Bahannya dapat terbuat dari kaleng bekas atau penutup kaleng bekas. Bahan yang paling baik untuk dijadikan serutan adalah penutup kaleng makanan sarden. Hal ini dikarenakan jenis kaleng ini tebal dan tidak mudah rusak. Penutup kaleng sarden dilubangi sesuai dengan besarnya mintu yang dihaluskan, mulai dari 0,2 mili sampai dengan 3 mili. Jadi pada satu wadah dibuat beberapa lubang sesuai kebutuhan. Alat yang tak kalah pentingnya yang harus disediakan pengrajin Upia Karanji adalah gunting kuku atau pemotong kuku. Alat ini berfungsi untuk memotong sisa-sisa mintu setelah selesai menganyam Upia Karanji. Biasanya alat diperuntukkan bagi pemula, sedangkan untuk pengrajin profesional dapat menggunakan pisau. Sedangkan bahan yang digunakan adalah mintu. Mintu merupakan tumbuhan belukar berjenis serotan yang dapat ditemui pada hutan-hutan di semenanjung Gorontalo. Daun mintu menyerupai daun sukun dan setiap tangkai memiliki daun maksimal 5 lembar. Batang pohon mintu memiliki panjang minimal 3 meter dan akan bertambah panjang sesuai umur mintu tersebut. Namun perlu diketahui bahwa umur mintu maksimal 6 bulan karena biasanya pada umur tersebut pengrajin mengambilnya untuk dijadikan kerajinan Upia Karanji. Akar pohon mintu adalah serabut.
Hal ini dikarenakan setiap pohon yang memiliki ruas adalah pohon yang berakar serabut. Demikian pula halnya dengan mintu. Batang pohon mintu memiliki warna yang variatif. Terdapat warna hijau toska, coklat muda, coklat tua, dan hitam. Variatifnya warna mintu disebabkan oleh pencahayaan. Semakin mintu disinari matahari, maka batangnya semakin berwarna cerah. Demikian sebaliknya, jika semakin rimbun pohon mintu tumbuh, maka warnanya semakin gelap. Bahan selanjutnya adalah rotan. Rotan merupakan tanaman merambat. Nama tanaman ini sesungguhnya berasal dari bahasa Melayu, yaitu raut, yang bermakna mengupas atau menguliti atau menghaluskan. Tempat tumbuh rotan pada umumnya di daerah tanah berawa, tanah kering, hingga tanah pegunungan. Tanaman rotan hidup berumpun dan tumbuh menyebar di daerah perbukitan dan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar 300 hingga 1000 meter dari permukaan laut. Sedangkan rotan yang digunakan untuk keterampilan upia karanji adalah rotan dengan ukuran kecil yang dapat dibelah menjadi 4 sampai dengan 6 bagian. Selain alat dan bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan kerajinan upia karanji. Bahan tersebut adalah air. Air dibutuhkan untuk merendam mintu sebelum dibelah. Air juga dapat digunakan untuk melenturkan mintu pada proses pengenyaman. Selain air, terdapat bahan lain yang digunakan, yaitu pengaman jari. Pengaman jari dibutuhkan pada saat penghalusan mintu. Pengaman jari ini dililitkan pada jari yang dipergunakan menghaluskan mintu. Biasanya jari yang dililiti pengaman adalah jari telunjuk. Setelah menyaksikan video pembelajaran, apa yang dapat kita petik pada pembelajaran tersebut? Alat yang digunakan dalam pembuatan upia karanji adalah arit, pisau, serutan, dan juga gunting kuku. Sedangkan bahan yang digunakan adalah mintu dan rotan. Alat dan bahan penolong berupa air dan pengaman jari. Untuk mengetahui kemampuan pengetahuan kalian, maka jawablah pertanyaan berikut. A. Pisau. B. Gunting kuku. Alat yang digunakan untuk merapikan anyaman upia karanji adalah, nah, jawabannya adalah gunting kuku. Sahabat peserta pendidikan non-formal, demikian pembelajaran tentang alat dan bahan pembuatan upia karanji. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya yang lebih menantang dan tentunya akan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.